Halo, selamat datang di uraian kita kali ini. Jujur ya, saya excited banget tapi sekaligus ngerasa topik hari ini tuh bakal bikin kita banyak merenung. Kita nggak cuma bahas sesuatu yang kelihatan mata, tapi nembus jauh ke rahasia hati kita. Berdasarkan tulisan Aris Munawar, kita bakal ngebahas kesadaran tertinggi. Yuk langsung aja kita mulai karena ini bakal bener-bener ngubah cara kita ngejalanin hari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh bayangin ini. Anda lagi sendirian, pintu kamar dikunci rapat, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kamera, nggak ada jejak digital sama sekali. Terus muncul pertanyaan, apa sih yang Anda lakuin pas nggak ada satupun orang yang lihat? Beda nggak sih sikap kita pas lagi bener-bener sendirian? Pertanyaan itu sebenarnya ngetes banget karakter asli kita dan bawa kita ke sebuah konsep luar biasa tentang niat yang nggak kelihatan dan pengawasan tanpa batas. Dan dari situ kita masuk ke inti pembahasannya, sifat Allah sebagai Al-Alim atau yang Maha Mengetahui. Ingat ya, ini bukan sekedar tahu fakta atau data kayak mesin pencari. Ini atribut ilahi yang menegaskan bahwa secara harfiah nggak ada satu hal pun yang lepas dari pantauannya. Skalanya tuh luar biasa banget loh. Mulai dari hal-hal besar yang dilihat ribuan orang, sampai niat paling rahasia yang Anda simpen rapat-rapat di sudut hati Anda. Semuanya jelas benderang buat Al-Alim. Buat ngasih gambaran seberapa luas skalanya, coba kita resapi ayat dari surah Al-An'am ayat 59 ini. Di situ disebutkan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ayat ini ngasih statement yang kuat banget. Ilmu Tuhan itu tanpa batas waktu. Apa yang udah lewat di masa lalu, apa yang lagi terjadi detik ini juga, sampai hal-hal yang baru bakal kejadian di masa depan. Semuanya udah tercakup. Singkatnya, nggak ada yang namanya misteri bagi yang Maha Mengetahui. Oke, dari skala kosmik yang super luas tadi, mari kita tarik ke hal yang paling personal dalam hidup kita. Kayak yang ditegasin di surah Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati. Coba deh, seberapa sering Anda ngomong sendiri di dalam pikiran? Suara hati yang paling pelan, keraguan, atau mungkin harapan yang nggak pernah berani Anda ucapin ke siapapun. Nah, bahkan bisikan tanpa suara itu pun sepenuhnya diketahui olehnya. Gila banget kan? Poin krusialnya ada di perbedaan tajam antara gimana kita nilai orang sama gimana Tuhan menilai kita. Kita tuh sering banget kan pakai penampilan luar atau harta buat ngukur kesuksesan orang. Tapi ada hadis sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim yang ngingetin kita. Rasulullah bilang kalau Allah tuh sama sekali nggak ngelihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Jadi, penghakiman Tuhan nggak bisa ditipu pakai topeng atau status sosial, yang dilihat benar-benar murni realitas di balik tindakan kita. Nah, kalau ngomongin konsep teologi kayak gini, emang kadang kerasa agak abstrak ya. Terus gimana dong prakteknya di dunia nyata? Tenang, kita bakal bahas 3 kisah sejarah yang super inspiratif. 3 momen ini bener-bener ngebawa konsep tentang yang gaib ini jadi nyata banget. 3 cerita beda, tapi diikat sama satu kesadaran yang sama. Yuk kita lihat. Cerita pertama kita bawa dari zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Coba bayangin situasinya ya. Umar, seorang pemimpin besar yang ditakuti dan dihormati, lagi jalan di padang rumput yang sepi. Dia ketemu sama anak penggembala yang kelihatan luguh. Nah, Umar iseng mau ngetes anak ini. Dia nyuruh si anak buat ngejual 1 kambingnya ke dia dan bilang aja ke tuannya kalau kambing itu dimakan serigala. Ini tuh godaan yang bener-bener perfect. Gak ada saksi mata, plus yang nyuruh itu pemimpinnya langsung. Aman banget kan harusnya? Tapi respon anak itu, wow, singkat tapi sukses bikin hati bergetar. Dia cuma natap sang khalifah, terus bilang dengan santai tapi tegas, kalau begitu, di mana Allah? Jawaban yang luar biasa kan? Anak ini nggak kegoda uang dan nggak ciut sama kekuasaan. Kenapa? Karena dia tahu persis walaupun nggak ada manusia yang lihat dan tuannya juga nggak bakal tahu, Allah itu Maha Mengetahui. Kejujuran dia bukan karena takut ada CCTV atau takut dihukum, tapi benar-benar murni dari kesadaran akan Al-Alim. Oke, mari kita lanjut ke cerita kedua. Ini tentang pergulatan internal yang jauh lebih intim dan intens. Kisah Nabi Yusuf. Situasinya gila sih, beliau digoda sama Zulaikha, seorang wanita bangsawan yang cantik, di dalam ruangan dan pintu-pintunya dikunci rapat, gak ada satupun manusia lain di situ. Kalau pakai standar manusia biasa, ini tuh peluang emas buat ngelakuin dosa tanpa ada konsekuensi sosial sama sekali. Kesempatan sempurna buat nyimpen rahasia kan? Tapi, coba lihat gimana endingnya. Nabi Yusuf ngerespon dengan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Beliau dengan tegas nolak godaan itu. Dan poin terpenting yang harus kita garis bawahi di sini. Yusuf nolak bukan karena takut ketahuan orang atau takut reputasinya hancur, bukan. Beliau nolak karena sadar penuh kalau Tuhan tuh tahu segalanya. Sampai ke niat dan hasrat yang paling rahasia. Jadi, rasa hormat dan takutnya itu 100% tertuju sama pandangan Tuhan, bukan pandangan masyarakat.
Nah, kalau dua kisah tadi soal menahan diri dari dosa, kisah ketiga ini soal ngelakuin kebaikan, khususnya ngasih sedekah secara diam-diam. Bayangin, orang yang ngasih bantuan tanpa kamera, nggak ada tepuk tangan, apalagi nama yang diukir di prasasti. Secara fisik, jumlah yang dikasih mungkin nggak seberapa kecil gitu. Tapi, justru karena nggak ada satu manusia pun yang tahu, amal itu punya level kemurnian yang luar biasa tinggi. Terus, gimana ceritanya amal yang kecil ini bisa jadi sesuatu yang monumental? Jawabannya ada di prinsip fundamental dari Sahih Bukhari yang bunyinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Mengingat Allah itu Al-Alim, dia tuh tahu persis seberapa ikhlas niat di balik amal rahasia itu. Dia lihat loh kalau orang ini ngasih murni karenanya, bukan buat flexing atau cari validasi. Dan berkat pengakuan dari Yang Maha Mengetahui inilah, hal yang kelihatan sepele bisa diangkat jadi sesuatu yang gede banget nilai spiritualnya. Well, kita udah bahas teori sama sejarahnya ya, tapi fokus utama dari uraian kita kali ini adalah penerapannya. Gimana sih cara kita ngebawa konsep luar biasa ini jadi hikmah praktis buat kehidupan modern kita sehari-hari? Kenapa hal ini penting banget buat Anda pelajari? Ya karena tahu kalau Tuhan itu Maha Mengetahui itu nggak boleh cuma mandek jadi hafalan, ini tuh keyakinan yang harus benar-benar hidup dan napas bareng kita setiap hari. Kalau kita benar-benar ngerasapin konsep ini, ada 4 dampak besar yang bakal kita rasain. Pertama, ini bakal numbuhin kejujuran walau lagi nggak diawasin siapa-siapa. Persis kayak anak penggembala tadi. Kedua, ngebantu kita ngejaga niat biar tetap ikhlas, kayak orang yang sedekah diam-diam. Ketiga, jadi benteng buat nahan kita dari dosa sembunyi-sembunyi, kayak yang dilakuin Nabi Yusuf. Dan yang keempat, ini favorit saya sih. Dia ngasih ketenangan batin yang luar biasa. Kenapa? Karena pas Anda lagi di titik terendah, nggak ada yang ngertiin, atau lagi doa dalam diam, Anda tahu kalau Tuhan dengar dan ngerti. Itu benar-benar nenangin banget. Jadi, mari kita tarik nafas sebentar. Kalau lagi ngerasa dunia di sekitar Anda nggak paham sama apa yang lagi Anda perjuangin, ketika orang-orang salah nilai Anda, atau bahkan saat Anda ragu sama diri sendiri di tengah malam yang sepi, ingatlah 3 kebenaran sederhana ini. Allah tahu, Allah melihat, Allah memahami. Dia itu pengawas terbaik kita yang nguatin keikhlasan kita, dan yang nuntun setiap langkah gelap kita. Dan percayalah, itu aja udah jauh dari kata cukup. Sebagai penutup dari uraian kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungin. Ketika dunia tidak melihat Anda, cerita apa sih yang lagi disampaikan oleh hati Anda kepada Yang Maha Mengetahui? Coba deh sering-sering tanyain ini ke diri sendiri. Makasih banyak ya udah mau nemenin saya ngebahas materi yang deep banget ini. Saya harap uraian ini bisa ngasih perspektif baru tentang niat dan apa yang kita lakuin sehari-hari. Sampai ketemu di uraian kita selanjutnya.